Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah pertemuan kedua untuk pembelajaran Al-Islam di kelas 5. Tetap semangat belajar ya, karena kalian sampai sekarang masih belajar dari rumah. Baik, hari ini kita akan membahas hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada 4, yaitu idhar halki, idgham, ikhfa hakiki, dan iklab. Untuk semester 1 ini kita akan membahas 2 hukum, yaitu idhar halki dan idgham. Baik, yang pertama idhar halki. Bisa kalian lihat di layar, kita bacanya dari sebelah kanan ya. Dan kuncinya ialah nun mati atau tanwin ketika kita menemuinya di dalam Al-Quran. Dan akan bertemu apa nun mati atau tanwin itu, maka nanti akan membuat hukum atau memunculkan hukum tajwid. Ya, yang pertama, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kha, ghain, ha, ain, ha, dan hamzah. Ya, bertemu salah satunya dari huruf tersebut, huruf yang 6 tersebut, maka hukum tajwidnya adalah idhar halki. Nah, idhar itu jelas, halki itu tenggorokan. Nanti dibaca nunnya itu dan tanwinnya dengan jelas ya, tidak didengungkan, tidak diidghamkan, tidak dimasukkan, tapi dibaca dengan jelas dan pendek ya. Cara bacanya ya dibaca jelas atau pendek. Nah, contoh walain ataitu, di situ ada nun sukun atau nun mati ya. Rumusnya nun sukun atau tanwin. Di situ ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf dari huruf idhar, yaitu kha, ghain, ha, ain, ha, dan hamzah. Di situ bertemu dengan hamzah. Maka hukumnya adalah idhar halki, harus kita baca jelas atau pendek. Maka bacanya seperti ini. Wala in ataita, langsung, tidak ditahan atau tidak dengung, tidak lama. Wala in ataita, tidak seperti itu. Nah, itu salah. Maka bacanya wala in ataita, seperti itu. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, berikutnya bisa kalian lihat di hukum bacaan idgham. Pak Ilmi mulai dari idgham bila gunah dulu, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, ya, hanya ada dua huruf, maka hukumnya adalah idgham bila gunah. Idgham itu masuk, bi dengan la tidak ya, bila dengan tidak, gunah dengung, masuk dengan tidak dengung. Dan cara membacanya juga pendek atau jelas, langsung. Nah, perhatikan contoh idzan laminal zalimin. Idzan, zan di situ berharokat tanwin ya, zan, kemudian bertemu dengan huruf lam ya. Idzan di situ ada alif, itu dianggap tidak ada, langsung masuk ke huruf lam. Dia idgham masuk zan yang awalnya zan, idzan la, menjadi masuk idzal, seperti itu. Idzal, dan masuk dengan tidak dengung, tidak gunah. Jadi seperti ini. Idzal lamina, idzal lamina. Nah, seperti itu. Dan tidak dengung. Idzal lamina, bukan ya. Yang betul idzal lamina zalimin, seperti itu. Nah,
Untuk mengetahui hukum idgham bila gunah ini, maka kalian harus menghafal hurufnya, yaitu lam dan ro, cuma dua, hanya dua. Untuk idgham halqi ada 6. Untuk idgham bila gunah ada 2 ini. Nah, samakan nanti dengan contoh-contoh yang lain ketika kalian menemukan hukum baca nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ro ini. Nah, berikutnya idgham bi gunnah, yaitu idgham bi gunnah terjadi dengan sebab apabila nun, sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu hukum bacaan idgham waw, mim, nun, dan ya. Dan cara membacanya yaitu lama atau panjang. Nah, idgham bi gunnah artinya idgham itu masuk bi dengan gunnah dengung. Pak Elmi coba bacakan contohnya. Situ ada 2 contoh. Ayatin ma tapi ada tak marbutoh berharokat tanwin bertemu dengan mim. Mim yaitu salah satu dari 4 huruf idgham bi gunnah. Ya, maka cara membacanya memasukkan tanwin itu kepada mim dan didengungkan, dipanjangkan. Jadi bacanya seperti ini. Ayatin ma tabi'u. Ya, tidak ayatin ma tabi'u. Jadi bacanya masuk ke mim, masuk dengan dengung dan dilamakan. Ayatin ma tabi'u. Contoh satunya ba'din walain. Nah, di situ ada huruf dhad berharokat tanwin bertemu dengan waw. Maka ini hukumnya idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Cara bacanya ba'din walain, seperti itu. Jadi diu, bukan ba'din walain. Jadi cara bacanya ba'din walain. Nah, seperti itu. Nah, semoga kalian bisa memahami ya. Untuk mempermudah kalian bisa menghafal, berikut Pak Helmi berikan ringkasan rumusnya. Waw apabila nun, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang 6, kha, ghain, ha, ain, ha, dan hamzah, maka hukumnya idhar halqi dan cara membacanya jelas atau pendek. Kemudian apabila nun mati atau sukun bertemu dengan huruf lam atau ro, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah, dibaca jelas atau pendek. Kemudian yang ketiga, apabila nun, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun, dan ya, maka hukumnya adalah dan bisa membaca dengan baik jika terbiasa berusaha membaca dengan hukum tajwid. Berikutnya akan Pak Helmi berikan contoh di dalam Al-Quran. Kalian fokus pada warna merah dan hijau karena kita masih belajar di warna merah ini yaitu idhar halqi dan warna hijau idgham. Nah, di situ ada ayat dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 145, wala in taita nun mati bertemu dengan hamzah, maka hukumnya apa? Hukumnya idhar halqi. Maka cara membacanya langsung wala in ataita alladhi dan seterusnya. Idhar halqi dibaca pendek dan jelas. Nah, kemudian lanjut, situ ada bikulli ayatim tanwin bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya
bikulli ayatin ma tabi'u. Seperti itu. Nah, ini coba bacakan dari awal. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa perhatikan di kata-kata berikutnya itu. Di situ sudah Pak Almi beri tanda. Kalian bisa pelajari sendiri. Coba diperhatikan itu. Yang hijau ba'din, tanwin bertemu dengan waw, maka hukumnya idgham bi gunnah, ba'dhu. Kemudian di belakangnya, di bawahnya lagi idzal lamina, tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya idgham bila gunnah, idzal lamina zalimin. Baik, cukup sampai di sini, semoga bisa dipahami. Pak Hilmi akhiri, semoga bermanfaat. Oh ya, tugas untuk hari ini adalah yang pertama, nah, menulis hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yaitu idhar, halqi, dan idgham. Kemudian yang kedua, menyetorkan rekaman suara atau voice note surah At-Tariq, bacanya dengan melihat mushaf Al-Quran dan coba dibaca dengan sebaik mungkin. Surah At-Tariq ada 19 ayat seperti yang kalian bisa lihat di layar. Baik, Pak Hilmi akhiri.